Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Ahmad Nausrau memanfaatkan masa kampanye dengan sebaik mungkin untuk memperkuat strategi demi kemenangan pada Pilkada 2024. Pada masa kampanye itu, pasangan Esa menggunakan kesempatan itu untuk melantik dan mengukuhkan sebanyak mungkin pasukan relawan, khususnya relawan Rumah Singgah di Aimas, Kabupaten Sorong, pada Selasa 8 Oktober 2024. Pengukuhan tim relawan itu merupakan satu komitmen dari masyarakat yang tergerak untuk bekerja secara sukarela demi memenangkan pasangan Esa pada Pilkada 2024. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memohon penyertaannya melalui kekuatan Roh Allah yang hidup. Hari ini Selasa tanggal 8 bulan Oktober 2024. Saya Elisa Kambu, calon gubernur Papua Barat Daya pada pemilu kada serentak tahun 2024, mengukuhkan saudara-saudara relawan tim Elang Rumah Singgah. Kami percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan baik, bekerja lebih cepat, giat untuk menjangkau semua warga yang di wilayah kerja saudara-saudara, untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau pada pemilu kada Gubernur Papua Barat Daya 27 November 2024. Kita semua berdoa supaya saudara-saudara dikaruniakan kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan untuk bekerja menjangkau semua warga di wilayah ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga saudara-saudara dalam kerja-kerja kita ke depan. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berusaha untuk meraih kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah. Kalau kali saya tim lawan lagi. Bapak Ibu, semua kami yang maju ini Bapak Ibu yang tahu rekam jejak ini semua. Kita semua tahu Mebrat bagaimana. Kita semua tahu Sorong Selatan bagaimana. Kita semua tahu Raja Ampat bagaimana. Kita semua tahu Kota Sorong bagaimana. Oke, Tamro bagaimana? Kita semua tahu, kami semua. Jadi silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan hati nurani. Tapi tidak salah kalau hari ini saya mengajak Bapak Ibu bergabung dengan nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Bungkus nomor 3. Kalau mau ada perubahan, kalau mau ada perbaikan, saya siap untuk mendedikasikan seluruh hidup saya. Yang akan jadi gubernur itu Elisa Kambu,
bukan istri, bukan anak, bukan mantu, bukan saudara. Yang jadi gubernur itu Elisa Kambu. Saya tidak akan mendengar bisikan-bisikan dari siapapun. Urusan rumah itu urusan rumah. Urusan kantor harus dipisahkan. Urusan pemerintahan harus dipisahkan dari urusan adat. Masalah Kai Timur kah, masalah pembunuhan kah, masalah anak muda kah, itu urusannya harus secara profesional dipisahkan. Jangan digabung dengan pemerintahan. Kita harus profesional dalam memberikan pelayanan. Kalau ini yang kita jaga, maka tidak pernah akan ada musuh. Kita akan berbarengan melangkah bersama rakyat. Itu yang saya kerjakan selama ada di Asmat. Bapak Ibu, ini yang penting. Kita juga akan menyediakan biaya untuk umroh bagi mereka yang tidak mampu. Orang tua, kita akan siapkan. Ini sudah saya kerjakan di Asmat, bukan saya datang janji di sini. Dan itu bisa dikerjakan. Kita siapkan umroh, biaya umroh untuk mereka yang tidak mampu. Orang-orang tua yang mungkin belum bisa siap, nah kita siapkan itu. Tapi yang Kristen juga kita siapkan, ya ke Israel, ke Roma, kita akan siapkan secara proporsional. Kalau Jakarta tidak usah. Oke. Ya, pasar sudah pasti toh. Tadi kan kita beri penguatan untuk petani. Ya, kalau kita bicara petani, bicara kebutuhan orang makan, maka ketemunya di pasar. Pasar harus yang representatif. Tapi pasar ini juga kalau orang bangun itu kamu manfaatkan, jangan bangun terus tidak pakai. Nah, ini juga tidak boleh. Oke? Sudah selesai, mungkin sudah cukup ya. Karena saya siang ada acara di kota lagi jadi. Tapi Bapak Ibu, kalau pulang ingat kasih tahu suami. Yang tidak punya uang bisa jadi anggota DPR karena dia punya kemampuan. Dia hidup selama ini sama-sama dengan rakyat. Ya kalau saya mau bilang ini kira-kira begitu. Jadi yang ini kita harus hentikan. Kalau ini yang kamu kerjakan, nanti dia akan toki testa. Oh memang orang Papua Barat Daya sudah cerdas dan tidak seperti yang lalu-lalu lagi. Tapi kamu muka ini semua ini muka uang dong. Pileg kemarin kan semua dapat uang dong. Akhirnya lupa kakak, lupa keluarga, pilih yang punya uang. Kalau pemilu kada mau begitu kan tidak? Mau kan tidak? Ya, yang tidak mengaku ya kamu punya urusan begitu. Yang penting kita bilang itu Barat tidak baik. Karena itu orang rakus, orang serakah. Karena dia beli nanti dia tidak akan datang lagi. Dia tidak akan urus irigasi. Dia tidak akan hadir untuk menyediakan pupuk untuk masyarakat. Dia tidak akan memperhatikan jalan-jalan yang rusak di lingkungan ini. Kamu mau apa? Mau datang? Wah saya sudah beli kok. Kenapa kamu mau tagih saya lagi? Jadi kita haruslah, kita harus hentikan money politik. Elisa dan Ahmad datang tidak bawa uang. Kami bawa hati. Kami bawa hati untuk tanah ini. Untuk saudara-saudaramu, kami bawa belas kasihan. Siap untuk bekerja, siap untuk melayani masyarakat. Bukan untuk urus diri sendiri. Bapak Ibu silakan cari profil saya saja.
lihat Elisa Kambu, dia punya istri apa, dia punya anak-anak apa. Ya, saya punya anak-anak itu sekolah, dia tidak punya motor, dan sekolah saja. Sekarang dia sudah kerja jadi pegawai, ya begitu saja. Tidak pernah minta mobil di saya, tidak pernah minta beli motor, karena memang saya didik mereka begitu. Tidak boleh. Orang lain masih banyak yang lebih susah dari kita. Istri saya pangkat besar tapi tinggalnya begitu. Kau tidak boleh kasih kesempatan untuk orang lain. Kita sudah cukup, Tuhan kasih berkat ini sudah cukup. Kesempatan kita berikan untuk yang lain, saudara-saudara yang lain. Jangan mau dikeruk semua, jangan mau diambil semua. Ini yang kita harus hentikan. Kita harus lawan supaya rakyat Papua Barat Daya mendapatkan kesempatan sama. Mudah. Orang yang tidak punya uang bisa jadi anggota DPR, bisa jadi kepala daerah karena punya kualitas, karena punya kehidupan, karakter yang baik, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang rajin datang beribadah, orang yang selalu peduli terhadap masyarakat kecil. Jangan hanya di mobil saja nanti. Bapak Ibu lihat, nanti saat buka surat suara, semua yang ada situ pakai jas. Hanya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau baju biasa, baju putih. Kalau orang pakai jas itu bosok, betul kan tidak? Betul kan tidak? Kalau bos itu mau dilayani, itu dari situ saja kita sudah tahu. Kalau pakai baju biasa itu siap untuk melayani, siap untuk melayani rakyat, siap untuk bekerja. Dan ini sudah kita kerjakan, bukan janji. Bapak Ibu saksikan waktu saya tinggalkan Asmat, air mata, kesedihan, orang yang mengantar, seperti yang Bapak Ibu nonton itu sudah. Karena 23 tahun saya ada bersama-sama dengan mereka dan hidup dengan mereka. Rumah terbuka, kalau datang pas saya makan sama-sama. Tidak pernah saya bedakan. Tidak pernah saya bilang kamu tunggu situ pas saya timba makan, duduk sama-sama di saya meja, makan sama-sama. Itu namanya kasih. Itu namanya menghargai. Karena kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengannya. Dari debu tanah. Tidak ada yang diciptakan dengan emas, tidak ada yang diciptakan dengan barang yang lain. Semua datang dari tanah. Tapi mati juga siap dijemput oleh cacing. Dia akan makan juga kasih bersih. Tidak ada yang luput dari cacing. Baru apa yang kamu mau banggakan dalam hidup ini? Apa yang kamu mau banggakan dalam hidup ini? Maka adalah kebahagiaan bagi kita. Selagi masih ada matahari, kita buat yang terbaik. Karena kita anggap besok kita tidak ada. Hari ini harus kita baik dengan semua orang. Hari ini harus kita layani semua orang. Hari ini harus kita bantu orang kalau ada, karena besok kita sudah tidak ada. Kita tidak mungkin mau kembali lagi untuk besok, untuk kemarin, yang sana dan sana, kan tidak mungkin toh. Jadi kita jalan terus sudah ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu, selagi masih ada matahari, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena itu ibadah kita kepada Tuhan yang menjadikan kita serupa dan segambar dengannya, dan memberi otoritas menguasai ciptaan yang lain, bukan menguasai sesama manusia, tapi menguasai ciptaan yang lain. Binatangkah,
tumbuhan kah, air kah, sungai kah, tanah kah, itu kita yang kuasai. Kalau manusia itu kita baca tidak ada pasal ayat yang menyebutkan untuk kita menguasai. Tapi yang ada adalah kita harus menerima satu dengan yang lain. Kita harus mengakui satu dengan yang lain dengan kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Ini kalau kita bangun itu, kita rajut itu dalam satu persaudaraan yang rukun, itu indah hidup ini kita nikmati. Nah, mungkin kira-kira begitu ya. Saya tidak khotbah atau tidak mengajar, tapi kira-kira begitulah hidup ini, kira-kira begitu. Ini kesempatan saya ketemu kamu, jadi saya kasih tahu daripada nanti kalau saya sudah pulang ditanya kapan kau pernah bicara sama masyarakat. Jadi hari ini saya mengajar juga sekalian. Nah, ya begitu. Jadi mohon izin, nanti tanggal 25, 26, 27 itu banyak orang tamu yang kita tidak kenal akan mengetuk pintu rumah, dari rumah ke rumah. Tinggal Bapak Ibu mental saja, siap mau terima atau tidak, itu kamu punya urusan. Tanggal 27 jangan lupa datang ke TPS, coblos nomor, coblos nomor, coblos nomor. Ya, kamu yang ada di sini sekarang adalah sudah ada di jalan yang benar. Masih ada yang ragu-ragu? Kalau masih ada yang ragu-ragu, segera merapatkan barisan. Karena yang nanti jadi gubernur ini Elisa Kambu. Sudah, Tuhan sudah tunjukkan. Tanda-tanda ke sana sudah ada. Kamu ikuti sendiri toh. Presiden pilih gubernur Gerindra. Presiden kita kan Gerindra. Semua mimpi kita bisa kerjakan. Bapak Ibu lihat, Asmat itu kampung. Tidak mungkin presiden mau datang ke sana. Tapi Presiden Jokowi datang 2 kali ke Asmat. Itu karena saat itu saya juga orang PDI Perjuangan. Jadi banyak hal yang kita kerjakan di Asmat itu karena komunikasi kita dengan pemerintah pusat yang baik. Jadi kita bawa banyak hal. Ini sekarang kita dengan Pak Prabowo, presiden kita, presiden terpilih yang tanggal 20 akan dilantik. Dan saya pastikan banyak hal akan kita kerjakan sini, karena akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Itu sebabnya kita harus bersatu untuk memastikan kemenangan tanggal 27. Mulai hari ini pulang, ingatkan, jangkau banyak orang lagi. Yang terakhir, tim, nanti tanggal 27 itu kita sudah siapkan daftar di situ. Kita akan monitor kabupaten mana yang kita menang. Setelah kita lihat kabupaten, kita lihat distrik mana. Setelah lihat distrik, baru kita lihat kelurahan atau kampung mana. Setelah kelurahan, kita lihat TPS mana. Maka tanggal 28 itu kita sudah mulai kunjungan. Kita akan datang ke TPS yang kita menang, kabupaten yang kita menang. Kita datang untuk kita sekaligus syukuran, kita acara sambil kita mendengar aspirasi dari masyarakat. Kalau hari ini Bapak Ibu hanya saya yang bicara, tapi nanti tanggal 28 November sampai dengan Januari itu saya akan berkunjung ke TPS, ke distrik, ke kabupaten, kota yang kita menang, untuk menampung aspirasi, menjaring aspirasi dari masyarakat
yang kita harapkan semua sudah bisa terkumpul, sehingga saat pelantikan semua ini akan menjadi referensi. Kita akan menjadi rujukan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang Papua Barat Daya 20 tahun, dan di background menjadi turunannya di RPJMD 5 tahunan. Ini akan memberi arah untuk kita mulai bekerja. Tiap tahun kita kerja apa, buat apa, dan apa dan apa begitu, sampai dengan selesai masa jabatannya. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu kita di tanggal 28. Tapi untuk Kabupaten Sorong, Kota Sorong, kemungkinan untuk kita bisa ketemu sebelum pemilu 1-2 kali lagi, tuh kemungkinan itu ada. Karena fokus kita ada di sini. Ini berapa TPS? Apa ini kelurahan apa? Klamalu. 8 TPS, Pak. Klamalu ya? 8 TPS. 8 TPS. Berapa DPT? DPT 3.672 orang. 3.672. Berapa TPS tadi? 8 TPS. 8 TPS 3.000. Ini masuk distrik mana? Apa? Oh, Maria. Ini sudah yang kemarin 13 itu, Hah? Ayo. Di sini tadi berapa? 3.672. Oke, siap. Oh, 2 kelurahan. Yang Maimo 3 TPS. Yang 3 TPS itu berapa? 1.000 lebih. Oh, 1.000 lebih. Oke. Oke, jadi silakan nanti kamu pulang, Pak Ketua Tim dengan teman-teman. Akhir bulan ini saya sudah dapat data. Kita yang pilih pasangan nomor 3 itu sudah berapa? By name, by address, alamat lengkap. Di TPS itu, satu TPS itu kita dapat berapa? Nah ini tadi 8 TPS ya? 8 TPS dengan 3.000. Nah, berarti rata-rata ada yang 500, ada yang di bawah ya. Mungkin begitu ya. Ini ya, nanti kita tunggu di sebelum, pokoknya akhir bulan ini kita sudah harus dapat, sehingga kita bisa menghitung kekurangan kita ada di mana, kelebihan ada di mana. Yang berikut, ini relawan ini banyak. Jadi kita tidak tahu nanti mana yang kita ikut sebenarnya ini. Takutnya ini nanti tumpang tindih. Saya akan kumpul semua relawan yang ada di Kabupaten Sorong. Terjelek itu masing-masing tanggung jawab distrik saja. Jangan lari ke sini, lari ke sana, lari ke situ. Nanti kita mau ukurnya bagaimana? Kita tahu bahwa relawan itu kerjanya di mana. Jadi ini harus kamu sepakat untuk kamu bagi wilayah kerja. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa ukur. Sana ada, ini ada, ini mungkin ada 4 ke 5 relawan di Kabupaten Sorong. 4 kan? 5. Ada 9 relawan. 5. Mungkin 5 mungkin 9 mana? Tidak, kemarin kita kukuhkan sana 3 saja. 4. Di sini berapa? Ya itu ya, nanti kita mau tertibkan. Ya, jadi kita relawan ini kita tidak bekali dorang. Ya namanya saja relawan, berarti siap kerja. Bagaimana caranya untuk menangkan pemilu. Jadi bukan kamu bikin relawan banyak, bukan nanti mendapat fasilitas dari kita, tidak bisa. Tidak ada yang begitu. Kalau begitu kan kita kan sudah ada partai kerja begitu.
Jadi relawan ini sukarela, mau bikin apa begitu. Tapi nanti kita bicarakan supaya kita bagi tugas, ada di distrik mana, di TPS mana, supaya nanti mudah untuk kita pakai alat kontrol begitu. Jangan hanya bilang relawan, tapi relawan ini kerja di mana? Oke? Tapi mau relawan kan tidakkah? Kita mau perubahan atau tidak? Mau perubahan atau tidak? Kalau mau perubahan tanpa relawan, tanpa tim kerja, tiap-tiap kita kerja masing-masing yakinkan diri. Datang tanggal 27, coba keluar, coba keluar, coba keluar, bungkus nomor 3. Terima kasih.